Xing diambil oleh Suyan dengan dipegang tangannya. Itu adalah guru Suyan. Dia berjalan dengan kepala tertunduk. Posturnya sangat tidak nyaman. Jelas bahwa celana kotor itu membuatnya merasa tidak nyaman. Ibu Xing, hari ini Xing tidak berperilaku baik. Kamu tahu, setelah tidur siang, saya sekali lagi tidak bisa mengendalikan diri. Oh, ketika saya pulang, benar-benar harus mengajarinya dengan baik. Terima kasih atas usaha Anda, Profesor Su. Sebenarnya saya memang tidak tahu cara mengajarinya. Saya telah menyebabkan ketidaknyamanan. Saya senang Anda dapat memahaminya. Omong-omong, hari Senin depan adalah hari terbuka syukur dari Taman Kanak-kanak. Meskipun kinerja Xing sangat buruk, untuk menghindari dia merasa rendah diri, dia tetap harus datang. Tetapi ingat untuk memakaikan baju yang sesuai untuk anak itu. Hari terbuka syukur. Saya juga tertawa dingin di dalam hati. Ini hanya karena langit telah membuka mata. Baiklah, saya akan hadir tepat waktu tanpa gagal. Saya juga akan menyiapkan hadiah untuk Profesor Su. Terima kasih atas kesabarannya terhadap Xing selama ini. Sugan tidak menangkap makna mendalam dari kata-kata saya. Dia hanya berpikir saya ingin menyenangkannya. Dia mendengus dengan sinis dan pergi. Setibanya di rumah, saya menutup pintu. Hal pertama yang saya lakukan adalah membantu Xing melepas celana yang menjijikkan itu. Bagian dalam paha Xing sudah memerah karena penderitaan. Bahkan dengan beberapa luka gores. Dia dengan keras kepala mengerutkan bibirnya. Saya ingin menangis lagi. Bu, saya tidak mengenakan celana. Ketika dia memanggil ibunya, suaranya masih ada. Tapi semakin dia berbicara, suaranya semakin pelan. Saya memeluknya dengan cepat. Air mata terus mengalir. Bu tahu. Hehe. Maaf, Xing. Bu tidak baik. Bu bodoh. Kami berpelukan. Menangis dengan hati yang hancur. Xing terdiam. Waktu berlalu lama. Kemudian dia memelukku erat. Bu jangan menangis. Tidak sakit kok. Saya tidak bisa tidur. Saya mengeluarkan kamera mikro dan rekaman yang tersembunyi di pakaiannya. Saya menemukan semuanya. Saya melihatnya. Saya melihat bahwa Wang Hao sudah merencanakan untuk mencari guru ketika dia menurunkan celananya. Saya melihat ketakutan di wajah Xing ketika dia diseret. Saya melihat wajah buat Sui Yang. Dan tindakannya. Setiap bingkai dan setiap suara seperti hukuman bagi saya. Tetapi saya memaksa diri untuk melihatnya lagi dan lagi. Saya mengedit setiap detail. Menambahkan subtitle dan menyesuaikan suara. Saya ingin video ini sepenuhnya memaparkan mereka. Beberapa hari berikutnya saya meminta izin. Dan tidak membiarkan Xing pergi ke taman kanak-kanak. Saya bilang kepada Sui Yang untuk membawa gadis itu ke psikolog. Begitu lebih baik. Semakin cepat ditangani semakin baik. Jangan tunda masa depan anak. Saya memanfaatkan hari-hari ini untuk melakukan serangkaian persiapan. Pertama saya pergi ke pusat elektronik. Membeli sebuah speaker Bluetooth berdaya tinggi dan perangkat proyeksi. Kemudian saya menghubungi seorang teman yang bekerja di media independen. Sambil mengabaikan detail spesifik tentang masalah ini. Saya menjelaskan secara garis besar situasinya. Tanyakan padanya apakah dia ingin melakukan siaran langsung dalam kesempatan seperti ini. Bagaimana bisa memaksimalkan dampak, jika ini benar-benar akan menjadi keberhasilan viral. Jangan khawatir, saat itu saya akan memberikan dorongan dengan lalu lintas. Saya ingin semua orang di internet mengetahuinya. Oh wow, saya juga akan menyelidiki latar belakang Wang Hao itu. Ayahnya memang seorang